Oke, materi hari ini adalah mapping ya, jadi mapping atau pemetaan. Bagaimana Anda menterjemahkan, melakukan mentransformasi dari model data ke SQL. Ya, tapi ada beberapa hal yang harus diingat bahwa ini belum termasuk normalisasi. Jadi setelah latihan kali ini, nanti kita akan belajar mengenai normalisasi, di mana hasil dari pemetaan dari entity relationship diagram ke basis data fisik itu mungkin nanti diubah atau tidak sama, atau mungkin juga ada dekomposisi ya, tapi itu nanti materi selanjutnya. Sekarang kita belajar pemetaan dengan titik beratnya kepada bagaimana Anda memahami SQL ya, termasuk juga sampai dengan membuat query. Nah, kalau dari sejarahnya kita bisa melihat bahwa SQL ini awalnya, atau SQL ya, ada yang menyebutkannya SQL di awal ini, dikembangkan oleh IBM, Donald D. Chamberlain katanya sama Raymond F. Boyce. Kenapa nanti kalau Anda belajar normalisasi nanti ada nama Boyce juga nanti disebut-sebut lagi ya, setelah normalisasi ketiga. SQL adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk mengelola data yang disimpan dalam sistem manajemen basis data relasional atau relational DBMS ya, yang umum kita gunakan. Menggunakan basis data yang terstruktur, jadi ada entitas, ada variabel, kenapa? Kemudian yang namanya RDBMS ini dibuat modelnya oleh Peter Ten, seperti yang kita kenal sekarang ya. Entity relationship diagram, ada entitas, ada relasi, ada atribut, ada kardinalitas, ya. Apakah mau model datanya itu menggunakan yang versi chain atau mau pakai yang profit atau mau pakai yang lain, ya silakan saja. Tapi pada dasarnya itu adalah entity relationship diagram, di mana SQL nanti Anda belajar query, belajar mendefinisikan data ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk lalu juga memfasilitasi manipulasi data, termasuk juga akhirnya pada kontrol akses data. Apa SQL ini masih digunakan sampai dengan sekarang? Salah satu alasannya itu adalah karena ini adalah bahasa yang de facto, bahasa yang populer ya. Lebih dari 80% pengguna basis data itu menggunakan SQL. Sekarang ada beberapa pengembangan ya, ternyata SQL itu masih cukup populer. Ini bagan sejarahnya ya, sampai dengan tahun 74. Ini di IBM, Chamberlain dan Boyce ini menyebutnya SQL, akhirnya disebut sebagai SQL. Jadi kalau kita lihat sekarang di pasaran, ada dua partai besar nih yang menggunakan SQL di awal, terutama untuk penggunaan profesional di enterprise atau di perusahaan. Ya, SQL itu dikembangkan oleh dua pihak. Yang pertama oleh Oracle tahun 79, sampai tahun 79 IBM membuat sistem R. Tapi ternyata Oracle itu lebih populer. Jadi Oracle sampai sekarang jadi salah satu pemimpin ya di pemasaran RDBMS. Kita menyebutnya produknya itu adalah Oracle, sementara dari IBM saingannya yang terdekat itu adalah DB2. Oracle mulai tahun 2009, DB2 itu tahun 83. Sekarang juga ada beberapa yang non-proprietary atau yang gratis ya. MySQL, tapi karena SQL itu dibeli oleh Oracle, ada yang masih gratisnya, tapi juga ada yang berbayar. Sekarang kita
menggunakan, kalau Anda download PHP MyAdmin, basis datanya menggunakan MariaDB. Tapi pada dasarnya, ya basicnya adalah SQL. 90% juga instruksinya itu. Baik, jadi ini yang Anda pelajari sebetulnya sampai dengan nanti kuliah ketiga basis data. Kemampuan SQL pertama adalah untuk data definition language. Anda akan belajar create misalkan itu baik membuat basis data ataupun membuat file tabel di dalam basis data. Ada alter misalkan untuk mengubah struktur database atau struktur tabel, ada drop untuk menghapus, ada truncate misalkan untuk memotong. Lalu kita akan belajar juga query. Ini masuknya ke data manipulation language. Ada select ya, memilih field tertentu, ada insert menyisipkan, ada update memperbarui, ada delete dan seterusnya. Lalu untuk dua ini mungkin nanti akan kita lebih pelajari di kuliah sistem manajemen basis data, terutama untuk pengelolaan user ya, data control language ya, untuk memberi izin orang untuk login ya, ngasih hak akses, lalu mencabut hak akses ya, memberi izin itu grant, mencabut hak akses itu adalah revoke. Lalu ada transaction control language. Ini juga nanti akan kita pelajari sedikit ya, mungkin setelah UTS. Bagaimana kita membuat transaksi. Transaksi itu bukan query, tapi mungkin sekumpulan query. Biasanya diawali dengan bikin start transaction atau bikin, dan diakhiri dengan commit. Untuk sekarang kita akan belajar mungkin yang dua dulu ini ya, DDL, Data Definition Language, dan Data Manipulation. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan kalau ada pertanyaan langsung nyela saja. Apa yang dimaksud dengan query? Ya, saya lihat di beberapa ini query itu jadi bahasa Indonesia ya, pakai query. Itu Anda nanti di UTS ditanya, apa sih yang disebut sebagai query? Jawaban yang paling singkat itu adalah permintaan data atau informasi kepada sistem DBMS ya, sistem DBMS ya, database manajemen sistem. Bagaimana Anda menampilkan, mencari, mengupdate, atau mungkin hanya membaca saja data yang memang sudah disimpan di dalam database. Tanda paling sederhana, Anda login misalkan ke situ ya, hanya untuk melihat jadwal, karena Anda cuma baca ya, tidak melakukan update, itu sudah dianggap sebagai query. Mungkin nanti lebih kompleksnya itu adalah mungkin sekumpulan query atau transaksi. Ya, di sini sebutkan juga bahwa ada query pemulihan informasi, ya, mungkin nanti akan melakukan insert misalkan record atau mengenai update, atau juga query aktivitas ya, minta tugas tambahan ya, penambahan, pembaruan atau penghapusan. Baik penghapusan record tertentu maupun mungkin nanti penghapusan tabel atau database. Tapi ini biasanya bukan dilakukan oleh programmer ya, tapi biasanya dilakukan oleh administrator basis data. Baik. Ada pertanyaan mengenai query, konsepnya dulu. Sama seperti Anda bertanya lah kepada teman. Teman menjawab informasi yang dia miliki. Tapi sekarang bertanya-nya, meminta informasinya itu kepada DBMS. Itu disebut sebagai query. Bahasanya itu adalah SQL, Structured Query Language. Baik, perintah dasar SQL ini sebetulnya banyak, cuma yang wajib diketahui dan yang paling sering dipakai ini ada kurang lebih 8. Mulai dari create database, ya, create table, alter table, mengubah struktur data. Kenapa harus diubah struktur? Anda buat sebuah tabel, Anda buat misalkan ada 5 field. Anda buat tabelnya sudah selesai, tapi pada saat dicek mau isi
sebuah record, ada yang lupa. Mungkin lupa menambahkan field tertentu, mungkin mengubah tipe data, tadinya mau date, salah pencet, salah ketik, malah diisi integer misalkan. Itu bisa diubah dengan alter table. Ingat, alter table sebaiknya dilaksanakan sebelum sebuah tabel diisi. Paham ya? Jadi setelah Anda buat sebuah tabel, biasakan cek ulang atau review ulang struktur tabelnya. Cek lagi. Tadinya niat panjang datanya 50, misalkan, ternyata Anda lupa setting 250. Gimana nih caranya? Tinggal di alter. Atau mungkin dalam dalam PHP MyAdmin istilahnya adalah change, ya, ubah. Ada drop table, drop database, hati-hati ini untuk drop ya, ini menghapus ya, menghapus benar-benar dihapus, hilang. Primary key Anda sudah belajar ya, utama sebuah tabel sebaiknya ada satu key ya, primary key, ada foreign key. Foreign key relasi kardinalitas satu ke banyak, berarti butuh foreign key ya. Tabel anak ini berrelasi dengan tabel orang tuanya, berarti data anak itu foreign key. Lalu ada not null. Apa itu not null? Bisa bentuk kenapa field itu tidak boleh kosong ya? Tidak boleh kosongin, harus diisi. Apakah hanya untuk primary key atau juga untuk non-key? Atau dua-duanya? Oke, betul ya. Tergantung kebutuhannya. NRP wajib, not null. Nama mahasiswa? Ya wajib dong ya. Masa ada mahasiswa Unpas namanya kosong, aneh gitu ya. Bisa kosong, bisa terjadi kosong. Kalau nama mahasiswa itu tidak disetting aturan. Selanjutnya untuk perintah dasar yang lain, ada insert ya, menyisipkan. Biasanya perintahnya insert into mana, masuk ke tabel mana ya. Ada value, nilainya apa. Sebaiknya untuk insert itu lengkap satu record untuk semua field yang memang membutuhkan. Lalu perintah query ini ada select from where. Tolong jangan salah paham dengan selectnya aljabar relasional ya. Select di sini adalah memilih satu atau lebih tabel. From ini dari satu atau lebih tabel. Select itu dari satu atau lebih field. From itu dari satu atau lebih tabel. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Tapi kalau 4 tabel sebaiknya pikirkan lagi. Ya, karena terlalu banyak membuka tabel ini butuh sumber daya yang cukup besar. Lalu ada kriteria, persyaratan, ada update untuk isi field, isinya bukan struktur. Tolong dipisahkan. Alter itu untuk struktur tabel, ya. Kalau update itu untuk isi. Tadinya namanya Caca, mau diganti jadi Caca misalkan, itu update. Ya, tadinya tanggalnya tanggal ini mau diganti jadi tanggal kemarin, itu update. Delete beda dengan drop. Kalau drop itu menghapus satu tabel, menghapus satu data. Kalau delete ini biasanya hanya menghapus isi field atau beberapa field sekaligus. Oke, perintahnya sederhana saja. Yang dasarnya ada 8 kekuatan, ini ada 6. Membuat contoh tabel. Oke, kita langsung saja kali ya. Stop dulu. Kita pindah dulu ke
Oke, bisa lihat phpMyAdmin? Oke. Pertama adalah tentu saja Anda mengaktifkan phpMyAdmin ya, aktifkan apa C-nya, lalu aktifkan MariaDB atau MySQL-nya. Kita lihat di tampilan ini. Ya. Yang pertama kali Anda lakukan adalah lihat yang sebelah kiri. Ini adalah folder yang isinya database yang sudah Anda buat. Di dalam database ini ada beberapa, ada satu atau mungkin lebih dari satu tabel yang sudah Anda buat nanti. Ini contohnya saya klik satu ini ya. Kalau di apa itu di folder itu isinya subfolder, kalau ini isinya adalah database. Nah, misalkan di basis data dengan nama BD02 ini ternyata ada 3 tabel, ada buku, ada siswa buku. Misalkan, ya. Bisa kelihatannya dari sini. Kalau Anda mau pakai lagi, tinggal klik database-nya. Nah, kalau mau buat yang baru, klik new. Misalkan kita akan membuat sebuah basis data sederhana ya, yang ada seperti contoh di PowerPoint di materi hari ini. Misalkan namanya DPD PBD 04 ya, pertemuan sekarang. Nanti ada beberapa latihan untuk tugas Anda. Nama basis datanya itu harus NRP Anda. Ya, misalkan NRP Anda terus tugas 1 atau tugas 2. Kita akan membuat create database dengan klik create. Database sudah dibuat. Mana database-nya ya? Sudah buat. Database-nya sudah sebentar. DB. Nah, ini ya. Ini database yang barusan kita buat, lihat ini. Di sini sudah kelihatan. Ada tulisan servernya, ada tulisan database. Langkah selanjutnya adalah Anda membuat tabel. Membuat tabel, masuk ke SQL. Misalkan Anda akan membuat di SQL, Anda bisa membuat 1 tabel atau membuat 2 atau 3 tabel sekaligus. Kalau 1, setiap statement create itu tidak perlu diakhiri dengan titik koma. Tetapi jika Anda mau membuat sekaligus 2 tabel, misalkan setiap selesai akhir dari sebuah create itu harus pakai titik koma. Misalkan ini. Ya. Perhatikan, saya membuat 2 tabel. Yang pertama adalah tabel penumpang, yang kedua adalah tabel tiket. Tabel tiket ini adalah anak dari tabel penumpang. Jadi relasinya satu ke banyak. Satu penumpang bisa membeli lebih dari 1 tiket. Pertama, kita membuat create tabel penumpang. Nomor KTP, nama, primary key boleh di atas, boleh di bawah. Setelah selesai, jangan lupa pakai titik koma. Kalau Anda mau membuat lebih dari 1 tabel. Lalu yang kedua, Anda create tabel tiket, tuliskan nama field, tipe field, panjang data. Ingat panjang data ya harus disebutkan. Pastikan bahwa biasanya yang paling pertama itu adalah primary key, setting sebagai not null. Jika Anda menggunakan berelasinya itu adalah ke tabel penumpang, primary key di tabel penumpang adalah KTP. Sehingga Anda harus mendeklarasikan dulu foreign key-nya sebelum disebutkan bahwa itu adalah foreign key. Lihat nih, ya, ditulis nomor KTP dulu.
yang sesuai dengan primary key di tabel yang menjadi referensi atau tabel parent-nya. Nama sama, sebaiknya panjang pun sama, tapi jangan disebut sebagai primary key. Di bawahnya baru dideklarasikan sebagai foreign key. Jadi kalau kita baca di sini, nomor KTP adalah foreign key yang mengacu ke tabel penumpang. Nama fieldnya atau primary key-nya di tabel penumpang adalah nomor KTP. Begitu. Siapa yang masih bingung? Sudah belajar kan? Ini cuma mengingat aja kok. Perhatikan ya. Jadi Anda tulis dulu, lalu pakai koma, deklarasikan sebagai foreign key. Setelah foreign key, umumnya ada 2 on. Yang pertama adalah on delete, restrict. Artinya, yang di sini, di tabel tiket itu, si foreign key-nya jangan di-delete. Karena kalau di-delete, ada kemungkinan nanti putus hubungan, putus relasi dengan tabel penumpang. Delete, restrict. Nggak boleh di-delete. Yang kedua adalah on update cascade. Jika di sini primary key-nya diubah, di-update, maka foreign key di tabel tiket ini otomatis ngikut. Tidak perlu manual diubah sendiri. Minimal ada 2. Oke? Paham? Siapa yang masih bingung? Pak, boleh nggak on update cascade terus di bawahnya on delete restrict? Boleh. Ya, yang nggak boleh on dulu baru foreign key. Baik, setelah selesai, Anda harus mendeklarasikan mesin yang dipakai, mesin database. Database-nya yang bisa menangani relasi itu adalah InnoDB. Kalau ini nggak perlu dideklarasikan. Default-nya itu adalah MyISAM. Hanya ngurusin satu tabel saja. Tapi kalau Anda di sini tidak mendeklarasikan InnoDB, maka salah nanti basis datanya. Ya. Karena Anda memilih mesin yang salah untuk melakukan normalisasi. Kok normalisasi? Relasi, relationship. Kok jadi normalisasi? Sorry. Paham? Bisa lanjutkan? Siapa yang belum paham? Halo, nih yang kameranya pada dimatikan, saya tidak bisa melihat wajahnya. Baik, kita klik go. Langsung 2 tabel. Nah, kalau sudah keluar pesan seperti ini, artinya apa? Artinya 2 tabel tersebut sudah berhasil dibuat. Sukses gitu loh. Kalau ada error, Anda tinggal cek lagi. Mungkin titik komanya kurang. Mungkin kurang koma. Biasanya hal kecil seperti itu. Jangan panik dulu. Ya. Selesai seperti ini, kita cek. Betul tidak antara tabel penumpang dengan tabel tiket ini berrelasi. Balik lagi, pilih database. Klik database-nya di folder. Ya. Kelihatan ini struktur tabel. Di struktur tabel, Anda boleh menghapus tabel tersebut. Lihat drop. Hati-hati, lihat drop pakai tanda perboden. Ya. Anda sudah capek-capek bikin, nggak sengaja klik. Wah, langsung tamat itu kehapus. Jangan ya. Hati-hati dengan tanda drop. Anda bisa mengosongkan, Anda bisa mengisi, atau Anda bisa mengubah struktur. Mari kita lihat. Kalau kita klik structure ini, akan kelihatan hasil dari create yang tadi. Nih, ternyata strukturnya adalah ini. Tabel, apa ini? Tabel penumpang itu memiliki 2 field.
Anda mau ubah, Pak, ini karakternya panjangnya jangan 15, mau jadi 20, pilih change. Pak, tadinya ini karakter mau jadi integer, pilih change. Change itu sama dengan update. Paham? Oke, kita mau lihat dulu relasinya kan ya. Balik lagi, pilih lagi database-nya. Pilih database, kelihatan seperti ini. Lalu pilih ke more yang paling kanan, pilih designer. Ya, ini hasilnya. Bisa kelihatan? Tugas Anda nanti sampai dengan membuat ini. 1, ini kelihatan nama tabel. 2, kelihatan nama basis datanya. Nah, basis datanya nanti harus NRP Anda. Latihan masing-masing, ya. Jangan kopas dari hasil teman. Nanti tidak ada manfaatnya. Kita melihat bahwa penumpang ini berelasi dengan tabel tiket. Nih, yang bintilnya rada tebal, ini artinya banyak. Yang bintilnya kecil, ini artinya 1. Jadi relasinya dari penumpang ke tiket, ini 1 ke banyak. Oke? Tahap selanjutnya, Anda bisa memilih tabel. Misalkan, kita pilih tabelnya. Lalu Anda bisa melihat struktur dari tabel tersebut. Klik tabel strukturnya, ya, pilih. Supaya kita bisa melakukan insert. Sudah pilih ininya, tabelnya, tabel penumpang, kita klik insert. Insert itu memasukkan rekor. Tinggal diisi. Nomor KTP diisi, nama penumpang diisi, ya, bisa satu-satu, bisa langsung banyak. Sudah selesai. Anda sudah selesai membuat tabel, relasi, dan mengisinya beberapa rekor. Tahap selanjutnya adalah membuat SQL. Balik lagi. Pilih SQL. Select misalkan. Tabelnya tadi ada 2, jadi Anda cuma menulis misalkan P, ya, langsung bisa memilih penumpang, titik, memilih yang mau ditampilkan, ya. Misalkan kita akan menampilkan nama penumpang, from, penumpang, where, misalkan, penumpang, nama penumpang, sama dengan Asep, misalkan. Nah, tadi kalau sebentar, tolong dilihat. Nah, kalau ada tanda ini, ya, tanda merah, artinya statementnya salah, ada yang kurang. Di sini yang kurangnya ternyata nama penumpang itu adalah karakter. Kalau karakter ini di syaratnya harus pakai kutip. Kita tambah kutip, dah beres. Oke, tidak perlu pakai titik koma kecuali kalau Anda membuat banyak query dalam satu SQL ini. Kalau cuma satu nggak perlu. Tinggal diklik, di go. Ini hasilnya. Hasilnya kosong ya. Kenapa kosong? Nah, tabelnya juga belum kita isi. Nanti untuk tugas, tolong diisi antara 5-10 record setiap tabel. Supaya nanti kelihatan di query result. Ini query result. Baik, itu cara sederhana
mulai dari Anda membuat tabel relasi, ya, mengubah struktur tabel, lalu juga mengupdate kalau perlu, sampai dengan mengisi record dan membuat query sederhana. Baik, kita balik lagi ke materi. Ini yang tadi kita sudah buat ya, buat tabel contoh ya. Ini nama tabel, ini nama field, ini tipe panjang field ya, dan ini field tidak boleh kosong. Tolong direview lagi setelah Anda buat ini, pastikan bahwa tidak ada yang salah. Biasanya yang banyak salah itu adalah karena untuk nama tabel dan field ini biasanya kita bisa melihat ke IRD, tapi untuk tipe dan panjang itu tolong diperhatikan baik-baik. Oke. Ini tadi sudah kita laksanakan ya. Masuk, terus bikin basis data ya, create database baru, terus ketikkan tabel ya. Lalu klik go, lalu juga hasilnya seperti ini, tandanya berhasil, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Anda bisa lihat struktur tabelnya, ya, bisa melakukan pengubahan kalau diperlukan. Ini adalah hasil. Kalau tadi kan relasinya 1 ke N ya, kalau ini cukup 1 tabel saja. Ini nama tabel, ini nama database-nya. Ini bisa Anda lihat di submenu designer. Baik. Itu yang disebut sebagai physical database sudah masuk taraf implementasi. Ya, sudah bukan model lagi. Ini contohnya kita membuat query. Siapa yang bisa menjelaskan maksudnya apa ini? Hasilnya berapa kolom? Halo, hasilnya berapa kolom? 2 kolom. Syaratnya apa? Umurnya lebih dari 25. Kenapa umurnya bisa dihitung lebih dari 25? Kenapa customer age itu bisa pakai tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Tipe data integer, betul ya. Jadi Anda bisa lihat, salah memilih tipe data bisa membuat Anda nggak bisa bikin query. Ya, kalau ini tipe datanya karakter, ini nggak bisa dilaksanakan, dan hasilnya pasti error, salah. Nama tabel, nama field, ini nama tabel, ya, ini adalah syarat. Syarat boleh 2? Boleh 3? Boleh 4? Boleh, ya. Pakai dan, pakai atau, ya. Itu bisa sederhana, bisa kompleks. Bisa juga menggunakan fungsi-fungsi lain, nanti kita akan pelajari. Ini untuk mengisi tadi ya, insert field. Anda tinggal ngikuti saja nanti langkah-langkahnya dari materi kuliah. Ini hasilnya. Termasuk juga lihat ya, perhatikan bahwa DBMS itu sampai menghitung waktu sebuah query atau sebuah transaksi ini dilaksanakan. Baik, kita selanjutnya adalah membuat query ya, sesuai dengan relasi yang ada di model database atau relationship diagram. Umumnya yang paling banyak terjadi itu adalah satu ke banyak. Bahkan jika di modelnya itu banyak ke banyak, ya, many to many,
itu tetap harus diubah menjadi satu ke banyak. Satu tabel boleh berrelasi dengan satu tabel lainnya, boleh dengan 2 tabel, boleh dengan 3 tabel. Tapi sebaiknya kalau sampai dengan 4 tabel, tolong difikirkan lagi. Ya, takutnya adalah ada foreign key numpuk di tabel child. Ya, jadi kalau foreign key-nya terlalu banyak juga tidak bagus. Anda harus bisa menentukan mana yang parent, mana yang child. Pertanyaan saya, kalau ada 4 tabel, Anda harus mengidentifikasi mana yang parent, mana yang child. Yang harus Anda buat yang parent dulu atau tabel child dulu. Parent dulu. Tabel parent itu ciri-cirinya tidak punya foreign key. Tapi belum tentu ya. Siapa tahu A itu parent, B itu child. Ternyata B itu jadi parent untuk tabel C. Itu bisa saja. Ya. Nah ini penting ya menentukan mana yang tabel orang tua dan tabel anak. Lalu penting juga untuk menentukan relasi. Yang N itu pasti ada. Apa itu foreign key-nya. Anda menentukan mana yang primary key, mana yang foreign key. Satu hal lagi, banyak ke banyak itu akan membuat yang namanya relasi menjadi tabel. Kenapa? Karena banyak terbanyak itu kompleks, tidak bisa diletakkan langsung ke dalam DBMS. Tabel mahasiswa dan tabel hobi itu banyak. Relasinya R1. Berarti R1 nanti menjadi tabel. Hasilnya bukan 2 tabel, tapi menjadi 3 tabel. Oke, kita lanjut. One-to-one relasinya. Penumpang tiket. Satu penumpang hanya boleh membeli 1 tiket. Ya, kardinalitasnya 1/1. Anda buatnya seperti ini. Kenapa kita masih menggunakan seperti 1 ke banyak? 1 ke banyak itu dikenalnya bukan hanya 1 ke banyak, tapi 1/1 atau 1 ke banyak. Jadi kalau kita melihat di sini kita menggunakan foreign key itu masih memenuhi syarat untuk relasi one to one. Paham? Kita masih bingung? Ya. Jadi one to one masih menggunakan foreign key. Ini nama basis data, nama tabel, nama field, tipe field, panjang, ini relasi, ya. 1 penumpang, 1 atau banyak tiket. Paham? Kita lanjutkan. One to many. One to many ternyata juga sama ya. Artinya N-nya itu, yang many itu pasti tabel anak, child. Jadi ada foreign key-nya. Sebentar, saya tanya dulu. Kardinalitas itu diketahui dari mana ya? Iya, relasi. Diketahui dari mana? Mengulang. Saya pernah bahas ini di kelas. Yang saya ceritakan, di kelas ada 1 dosen yang ngajar dan banyak mahasiswa yang ikut kuliah. Artinya relasinya apa? One to many. Dari dunia nyata, dari rule, dari aturan. Kenapa di satu departemen punya banyak pegawai? Karena memang begitu kondisinya. Tidak ada satu departemen yang punya 1 pegawai, ya pasti 1 banyak. Nah, MySQL-nya seperti ini, sama. Departemen ini tabel parent, pegawai ini tabel child. Tabel child mengacu kepada parent. Nanti pada saat Anda isi di record sama ya. Yang pertama diisi, yang pertama dibuat adalah departemen. Yang pertama diisi sama departemen juga. Anda tidak bisa ya. Departemen sudah, pegawai sudah, yang pertama kali diisi pegawai. Nanti bingung. Lah referensinya kemana ini? Tabelnya belum ada, rekornya belum ada. Paham ya?
tabel departemen yang pertama kali dibuat, di-create. Tabel departemen juga yang pertama kali di-insert. Jadi tabel pegawai cuma ngikut. Dia tidak mungkin membuat di tabel pegawai nomor departemen isinya yang tidak ada di nomor departemen di tabel departemen. Ini hasilnya tidak jauh berbeda dengan tadi yang one to one. Nah, ini rada repot nih, binary recursive. Di tabel mahasiswa, ini mahasiswa yang mengikuti kuliah di teknik prodi teknik informatika. Tapi ternyata di antara mahasiswa tersebut ada mahasiswa yang jadi ketua kelas. Ketua kelas itu mahasiswa bukan? Iya, mahasiswa itu. Lagi mana buatnya? Salah satu pegawai di dalam sebuah departemen itu ada yang jadi pegawai biasa, ada yang jadi pegawai supervisor, misalkan pengawas atau mandor. Gimana bikinnya? Kita tidak merelasikan dengan tabel lain, tapi tabel tersebut berelasi dengan dirinya sendiri. Paham? Ini hasilnya. Tetap menggunakan foreign key, tetapi foreign key-nya ke primary key tabel itu sendiri. Siapa yang masih bingung? Binary recursive. Itu contoh paling sederhana ya. Mahasiswa. Kelas 1, mahasiswa ada yang jadi ketua kelas, ketua kelompok misalkan. Dia harus buatnya seperti ini. Hasilnya nanti lihat muter di tabel itu. Di mana ternyata yang membedakan ini adalah satu, primary key-nya adalah nomor pegawai, tetapi yang membedakan nomor pemimpin. Nomor pemimpin berarti jangan di set not null. Karena ada kemungkinan kosong. Kenapa? Karena tidak semua mahasiswa itu jadi ketua kelas atau ketua kelompok. Ada yang kosong. Hanya jadi mahasiswa biasa. Paham? Siapa yang masih bingung? Lihat. Ininya. Relasinya. Nah ini yang paling kompleks nih. Banyak ke banyak. Banyak departemen, banyak pegawai, N ke M, banyak ke banyak. Sehingga R1 ini harus jadi tabel. Pertanyaan, dalam sebuah model entity relationship diagram boleh tidak relasi, misalkan dalam hal ini adalah R1, memiliki atribut? Yo, boleh nggak? Oh gitu dong, tegas dong. Boleh Pak, iya. Mengenai salah atau benarnya gimana enggaknya, yang penting tegas dulu. Boleh, betul, boleh. Jadi relasi boleh memiliki atribut, tapi tidak boleh memiliki atribut primary key. Kenapa? Karena itu relasi, bukan tabel. Pak, kayaknya R1 ini butuh beberapa key, non-key dan primary key. Loh, jangan jadi relasi. Lebih baik Anda jadikan tabel saja. Gitu loh. Ya, misalkan. Departemen dan pegawai ini relasinya banyak ke banyak. Di R1, misalkan Anda ingin mengetahui kapan mereka mulai kerja. Atau misalkan golongan mereka dan seterusnya. Boleh di R1. Paham ya? Jadi nanti pada saat diterjemahkan, ini hasilnya berapa? 2 atau 3 tabel? 3, betul. Yang jadi parent table mana? Departemen. Departemen dan apa? Dan pegawai. Yang jadi child, yang jadi anak, R1. R1 boleh ya, nama tabelnya diganti menjadi tabel yang lain nih.
Lihat, departemen dan pegawai semuanya nggak pakai foreign key. Karena ini adalah tabel parent. Jadi kalau kita lihat, paling ya, jadi ininya apa? Relasinya nanti departemen 1 R1N, pegawai 1 R1N, gitu loh. Diterjemahkan menjadi di mapping menjadi banyak ke satu ke banyak. Tadinya banyak ke banyak. Nah, konsekuensinya adalah tabel R1, ini saya ubah namanya jadi departemen per. Kalau Anda mau tetap R1 juga boleh. Ini memiliki 2 foreign key. 1 dari departemen, 1 dari pegawai. Paham ya? Ya. Kembali lagi lihat ke model bahwa departemen per ini adalah nama lain untuk R1. Karena tidak ada atribut yang lain, maka atributnya hanya atribut foreign key yang pinjam atau mereferensi ke foreign key di tabel departemen dan foreign key di tabel pegawai. Ke bawahnya sama. Pakai on delete, pakai on update, dan pakai. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan. Ini soalnya yang paling kompleks. Gampang ya? Bisa buatnya? Bisa, tinggal mencontoh saja. Pokoknya ingat, di ERD boleh Anda membuat relasi antar entitas banyak ke banyak. Tapi pada saat Anda melakukan mapping, DBMS tidak bisa relasi banyak ke banyak. Harus diubah menjadi satu ke banyak. Sehingga konsekuensinya relasi baik memiliki atribut sendiri ataupun tidak, itu menjadi tabel tersendiri. Oke? Ini hasil. Ini maksudnya adalah R1. Anda lihat, 1 ke banyak. 1 ke banyak. Ini isinya hanya foreign. Ini hanya untuk banyak ke banyak saja. Oke? Gampang ya? Gampang lah. Ya. Paling nanti kalau ada error salah ketik doang. Baik, itu adalah bagaimana kita menerjemahkan satu kardinalitas 1 ke 1, kardinalitas 1 ke banyak, banyak ke 1, yang binary rekursif ya, yang relasi mengacu kepada dirinya sendiri, termasuk juga yang kompleks seperti relasi banyak ke banyak. Oke, ini ada 2 latihan ya, silakan Anda coba. Yang pertama itu gampang ya, cuma 1 ke banyak, di mana dosennya di parent, kuliah itu child. Yang latihan kedua, baik, tolong perhatikan dalam mendeskripsikan atribut. Atribut isinya itu mungkin multi value atau banyak nilai atau bisa didekomposisi sesuai kebutuhan atau requirement. Contoh alamat ya, jadi alamat jalan, alamat kota. Nama jadi nama depan, nama belakang, atau jadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Pertanyaannya adalah, perhatikan nama dosen. Yang ditulis, yang di-create, itu 2 field, 3 field, atau 1 field. Nih, untuk nama dosen. Yang mana? Betul, nama depan dan nama belakang. Ya.
Jadi nanti mungkin untuk beberapa atribut itu ada yang perlu didekomposisi, tapi Anda tidak perlu menulis semuanya. Nama dosen tidak perlu ditulis. Nanti berarti tabel dosen memiliki 1, 2, 3, 4 atribut. Paham? Siapa yang masih bingung? Oke, sekali lagi, kalau relasi itu boleh pakai atribut. Tapi di mappingnya ya harus dijadikan sebagai sebuah tabel. Baik itu banyak ke banyak ataupun satu ke banyak. Oke? Baik, itu materi kita hari ini. Sebentar.